Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Zulfa, NIM 2019-3324. Di sini saya akan mempresentasikan riset yang berjudul Pemanfaatan beras dan serai sebagai bahan baku pembuatan balsem alami. Pemanfaatan beras dan serai sebagai bahan baku pembuatan balsem alami. Rencana uji coba. Sebuah riset dilakukan untuk mengkaji suatu produk atau percobaan yang memiliki tujuan untuk memberikan solusi terhadap suatu permasalahan. Dalam riset pembuatan balsem ini menggunakan bahan alami, dapat diketahui bahwa dalam alam telah menyiapkan berbagai kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Permasalahan. Orang-orang desa jauh dari apotek, bahkan warung-warung memiliki jarak yang jauh sehingga mereka membutuhkan suatu alternatif untuk mendapatkan obat. Orang-orang percaya bahwa bahan alami yang ditanam sendiri memiliki khasiat yang sangat baik dan mereka tahu sendiri kualitas bahan-bahan yang mereka gunakan untuk membuat resep balsem. Orang-orang menginginkan produk kesehatan yang aman dari bahan kimia dan efek samping yang berlebihan. Tujuan 1. Memberikan solusi untuk produk kesehatan yang aman dan mudah dibuat di rumah. 2. Memperkenalkan sebuah produk kesehatan yang dapat menjadi alternatif saat dibutuhkan. 3. Membuat produk yang ramah lingkungan. 4. Membuat produk yang bermanfaat untuk kalangan masyarakat. Observasi awal. Sebelum melakukan uji coba ini, kita harus memperhatikan betul apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan balsem dan apa saja kandungan yang terdapat di dalamnya. Setelah itu, dalam uji coba ini, pemilihan bahan sangat berpengaruh untuk hasil akhirnya yang harus sesuai dengan ekspektasi. Dari bahan-bahan alami yang ada, dimanfaatkan menjadi suatu produk yang bermanfaat. Identifikasi masalah. 1. Setelah melakukan riset ini, apa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia? 2. Keuntungan apa yang didapat jika mengikuti cara pembuatan balsem ini? Teori dasar. Beras. Beras memiliki kandungan serat, mineral, karbohidrat, dan senyawa tanaman lain. Selain makan sebagai makanan pokok orang Indonesia, beras juga memiliki sisi lain yang dapat dimanfaatkan. Dilihat dari kadar nutrisi dan kandungan zat-zat yang terdapat pada beras. Beras dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan balsem. Yang kedua adalah serai. Serai dapat menangkal radikal bebas, bersifat antimikroba dan antibakteri, menguatkan tulang dan fungsi otot, dan mengatasi rematik dan kejang. Dari manfaat serai dan kandungan-kandungan pada serai tersebut sangat cocok jika dipadu-padankan dengan beras yang juga memiliki segudang manfaat untuk kesehatan. Bahan dan alat. Bahan, 3 sendok makan beras, 3 sendok makan serai, 3 batang serai, setengah sendok teh merica, air secukupnya. Alat, penumbuk atau penghalus ataupun blender, wadah kecil, wadah kedap udara, dan plastik. Tip, merica bisa ditambahkan untuk menambah rasa hangat bila dibutuhkan. Cara pembuatan. Cara pertama, rendam beras dalam air hangat yang telah disiapkan sampai butirnya terlihat lebih besar dari asalnya. Potong-potong batang serai menjadi kecil-kecil agar mudah saat dihaluskan. Setelah beras direndam tadi sudah siap, haluskan semua bahan tersebut menggunakan penumbuk maupun blender. Setelah itu, simpan di dalam wadah yang bersih dan steril, atau dapat juga dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari agar balsem tadi awet. Saat diaplikasikan pada tubuh, beri sedikit air agar balsem tadi melumat dan mudah diaplikasikan. Cara yang kedua. Pertama, redam air beras dalam air yang telah disiapkan sampai butirnya terlihat lebih besar dari asalnya. Potong-potong batang serai menjadi kecil-kecil agar mudah saat dihaluskan. Setelah beras yang direndam tadi sudah siap, haluskan semua bahan. Lalu peras bahan tersebut hingga keluar airnya. Lalu simpan air perasannya. Rebus hingga sedikit mengental, lalu simpan di tempat yang kedap udara. Hasil dan pembahasan. Cara pertama atau cara membuat balsem tanpa disaring, dalam hal ini dimanfaatkannya lebih banyak karena balsem memiliki rasa panas dan aromanya masih tajam. Wanginya juga sangat khas. Tetapi dalam pengaplikasiannya lebih sulit karena sari-sari dalam balsem akan ikut berjatuhan di tubuh dan menjadi berantakan dan bercacar-cacar.
Cara yang kedua, hasilnya lebih rapi dan enak dipandang. Selain itu, mudah diaplikasikan dan tidak belepotan. Akan tetapi, balsam dengan cara ini kandungan panasnya sedikit berkurang. Kesimpulan. Jadi, dalam riset yang dilakukan ini, kita dapat menemukan sebuah produk baru. Walaupun masih belum sempurna, tetapi dalam hal ini, manfaat yang ada pada balsam alami ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan bahan alami yang mudah dan hemat. Selain itu, balsam alami ini juga tidak memiliki efek samping yang berlebihan. Hanya saja jika seseorang memakainya di area yang sensitif dan sering alergi akan terasa gatal-gatal. Penggunaan bahan-bahan alami dipilih agar produk ini mudah diterapkan oleh masyarakat yang merasa membutuhkan hal-hal alami untuk pengobatan. Selain itu, balsam ini juga sudah terbukti sejak zaman dahulu. Hanya saja eksistensinya kurang sehingga banyak orang yang tidak tahu akan adanya balsam ini. Dengan ini saya harap riset yang saya lakukan dapat bermanfaat untuk semua kalangan. Terima kasih.